Itu masuk, halo Pak, itu masuk tahap ini dulu ya. Kata lebih rapi pengecorannya nantinya ya. Jadi ini kan, nah ini tantangan utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kabar sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya mau mengajak kalian untuk melihat sudah sampai mana pengerjaan jalan Kali Gabus ataupun di Desa Sri Mukti ya. Dan habis itu kita akan berbelok ke arah Tambun Utara, lebih khusus di Desa Sri Amur ya. Di situ juga ataupun yang sering disebut PJT ya, yang ramenya kan kemarin itu waktu zamannya pembongkaran tuh Pak Deddy Mulyadi menyebutnya Kali PJT ya, ataupun Perum Jasa Tirta teman-teman. Dan saat ini Kali Gabus terus disempurnakan ya, ataupun di Jalan Desa Gabus. Saat ini sedikit lagi sudah selesai ya teman-teman. Jadi ini ujung sama ujung saja yang belum. Nanti kita akan menyusuri menggunakan sepeda motor. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh ya, sebelumnya di sini kan banyak sekali bangunan liar ya, sampai masuk ke tengah sungai, dan saat ini sudah benar-benar rapi dan jalannya dilebarkan. Dan rangkaian dari jalan ini ada paling bawah itu tanah ya, paling bawah sekali tanah, habis itu di atasnya batu kapur seperti ini ya. Habis itu di atasnya beskos ataupun chipping ataupun kerikil ya. Habis itu nanti dirigit, dikerasnya di setiap segmen itu selalu dirigit ataupun dilakukan pengerasan. Habis itu nanti di atasnya ada LC ya, dan konkrit. Habis itu baru coran utama teman-teman. Oke, kita langsung aja menuju ke Kali PJT ya teman-teman. Itu masuk, halo Pak, itu masuk tahap ini dulu ya, penataan. Habis itu nanti baru dirigit ya. Dan ini masuk ke tahap base casting ya. Base casting itu adalah wadah untuk pengecoran ataupun bentuk dari pengecoran. Dan yang ini namanya geosel ya, yang selimut-selimut. Itu kenapa dikasih selimut? Biar nggak kedinginan teman-teman. Nggak kedinginan. Itu dikasih selimut ataupun geosel ya, untuk meredam perubahan suhu yang signifikan ya. Jadi biasanya habis pengecoran itu dikasih geosel, habis itu nanti disiram teman-teman. Nah, disiram ini berfungsi untuk meredam perubahan suhu ya, yang dari dingin ke langsung tiba-tiba panas seperti ini ya. Saat ini panas sekali yang saya rasakan, seperti itu. Wow, lebar sekali ya jalannya, Masya Allah. Jadi berapa meter lebarnya ini ya? 10-an meter lah ya, 10 ataupun 12 meter, yang tadinya hanya 6-7 meter ya lebarnya.
ada penambahan 3 sampai 4 meter. Wow, luar biasa ya. Dan ini salah satu kebijakannya Bapak Aing ya. Luar biasa bagusnya. Dan biota-biota sungai juga sudah mulai hidup ya. Jadi kita harus menjaga sungai kita teman-teman ya, agar tetap bersih. Tolong please banget, jangan buang sampah sembarangan ya. Jangan buang sampah sembarangan, jangan mengotori sungai kita, agar bisa sungainya bisa bersih, sehingga bisa wisata sungai ya, semacam kayak mancing gitu loh. Karena kalau sungai bersih kan otomatis ikan juga pada hidup, dan juga ini nih sawah ya, airnya bisa disedot buat menyirami pertanian. Jadi banyak sekali manfaatnya dari sungai bersih yang kita jaga teman-teman. Oh ya, bagi kalian yang penasaran biayanya berapa? Nah ini dia. Untuk di Jalan Gabus ya, biayanya segini. 24 miliar kurang lebih ya. 24,400 ya 24 miliar setengah. Itu kalau dirubah jadi uang receh bisa berenang tuh kita. Berenang di uang receh ya. Ayo bang. Nah, hati-hati bang apa? Siap. Jadi pengendara di sini nih merasa terbantukan ya dengan adanya pengaturan dari teman-teman di Desa Gabus ini, sehingga tidak terjadi kemacetan. Nah, biasanya yang merasa puas ataupun ada uang lebih ya biasanya berbagi sama teman-teman di lapangan. Oke, kita belok kanan ya. Di sini juga tadinya dulu kanan kiri bangli ya isinya. Dan saat ini sudah dirapikan oleh Pak Pusarakunang beserta atas instruksi dari Bapak Aing ya. Membongkar bangli itu bukan perkara mudah ya teman-teman, banyak sekali rintangannya, protes-protesnya segala macam, cuma memang harus dilakukan karena kalau tidak resapan air kita itu semakin habis gitu loh. Jadi jangan kalian berpikir bahwa dengan tidak membangun bangli di tengah sungai tapi membangun bangli di sepadan sungai itu tidak menjadi masalah. Itu sama masalahnya, karena sempadan sungai itu berfungsi satu untuk jalur perawatan sungai ketika ada maintenance ya, jadi sempadan itu bisa dilalui oleh ekskavator. Terus yang kedua sebagai resapan air juga teman-teman. Jadi di sebelah di sempadan sungai itu kan dia berbentuk U ya, berbentuk U. Di sisi kanan dan kiri dari U itu yang disebut nama sempadan. Nah, sempadan itu juga berfungsi untuk resapan air. Jadi ketika hujan turun, airnya itu tidak dibuang semua ke sungai teman-teman, ataupun ke kali ya, tetapi bisa meresap ke sempadan sungai itu, sehingga bisa mengredus ataupun mengurangi limpasan air yang masuk ke sungai gitu, sehingga
ketika ada hujan lebat dan air kiriman dari hulu, sungai yang ada di sekitar kita itu masih cukup untuk mengalirkan air dari hulu ke hilir. Tapi kalau itu semuanya di beton, bangun-bangun itu kan sudah pasti isinya itu kan dari bangun itu, lantai-lantai kan rata-rata yang saya dapat itu terbuat dari beton. Yang notabene kalau sudah beton sudah pasti tidak bisa meresap air ya, dan tidak bisa menjadi cadangan air kita ketika musim panas tiba gitu loh. Sehingga ya sudah betul Bapak Aing untuk membongkar bangunan liar ya yang ada di sekitaran sungai-sungai di sini. Dan infonya juga di sini nanti akan masuk seatbelt teman-teman. Cuma apa namanya, di sini nih ilalang-ilalangnya cepat banget tumbuhnya ya, gokil. Hai Pak. Jadi ini di pelebaran jalan sekaligus dibuatkan ini ya, apa namanya, got sih jatuhnya nih ya, ataupun parit. Jadi ini sekunder ya, sebelah kanan, ini primer sebelah kirinya teman-teman. Sebentar lagi kita akan lihat hasilnya. Sabar, sesudah kesulitan ada kemudahan. Berakit-berakit terdahulu, menang-menang kemudian. Sini aja parkirnya. Tapi pasti kalian mau lihat sampai ujungnya kan ya. Tanganku pegang tripod. Widih, mantap. Pengerjaannya mulus banget ya. Aduh kok burem, bentar. Nah, ini kita sedikit menawan matahari ya. Saat ini sekitar jam 10-an, jadi mataharinya belum masuk ke tengah-tengah banget, jadi agak sedikit backlight. Nah, di kolom komentar juga banyak yang bang itu apa namanya, tiang listriknya kok kayak menara Eiffel. Agak ini ya, agak miring. Nah, di sebelah kiri ini katanya sedang ada kasus juga nih.
lahannya. Jadi lagi diusut sama kejaksaan katanya. Info yang pernah kadem ke sini ya. Lebar banget cuy, alhamdulillah ya. Ini sekitaran lebarnya 8 sampai 10 meter, jadi sangat bisa sekali dilalui dua mobil ya. Jadi dulu banget. Waktu zaman penjajahan Belanda, wah ya, lebay banget ya. Tapi kalau jadi konten kreator itu memang harus agak sedikit lebay. Kalau tidak lebay, kurang ini ya, kurang menarik. Jadi jalannya sudah bagus, rapi ya. Dan di sebelah sana juga bangunan-bangunan liarnya sudah pada dirubuh-rubuhin ya. Jadi alhamdulillah sudah kembali ke setelan awal. Dan saat ini sedang terus ditata ya. Dan kita nggak tahu nih sebelah sini juga infonya sih bakal di seatbelt juga, cuma walau alam ya beneran dieksekusi atau tidak. Yang pastinya kita berharap dieksekusi juga ya, sehingga nantinya aliran air yang kali PJT ini, sebenarnya kali PJT ini teman-teman dia terputus di ujungnya kali gabus yang tadi yang kita belok kiri ya. Dari kali gabus kita belok kanan, terputus di situ sebenarnya, dia nggak ada masuk ke sebelahnya lagi ke kali Dharma Wangsa sana. Jadi dari aliran di situ hujan segala macam langsung masuk ke sini. Terus ini endingnya nanti ke kali CBL. Kali CBL itu di sebelah sana teman-teman. Melalui drone inilah, habis video ini saya akan menerbangkan full drone. Jadi kalian bisa melihat langsung ya kondisi terkininya seperti apa. Oke, seperti itu saja yang bisa saya berikan ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini teman-teman. Insya Allah channel ini channel yang bermanfaat. Dan habis video ini juga, itu tadi saya jelaskan, saya akan menerbangkan drone. Jadi kalian bisa melihat suasana di ketinggian sekitaran cukup tinggi. Nanti kalian lihat saja ketinggian berapa yang saya terbangkan ya. Sehingga kalian bisa melihat suasana real di desa Sri Amur maupun Sri Mukti, Kabupaten Bekasi, Tambun Utara, Jawa Barat ya. Dan kita dukung terus Bapak Aing dalam menata Jawa Barat ini, salah satunya di Kota Bekasi. Mudah-mudahan dengan penataan ini tidak sampai 5 tahun semua wilayah di Jawa Barat bisa rapi dan bisa menjadi Jawa Barat yang istimewa ya pastinya. Amin. Dan saya minta maaf teman-teman jika selama jalan-jalan tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan kalam saya Abdul Fattah Arifin dari Kali PJT Sri Amur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju. Terpendam semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah,
tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan. Semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap kita bercahaya, semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan. Semangat takkan pudar. Kita adalah pemenang sejati. Dengan semangat yang tak terkalahkan, mari kita jalin tangan, teruslah berjuang bersama-sama. Kita gapai cita-cita yang indah. Di dalam hati terpendam semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan. Semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan kuatkan tekad di setiap hela nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan. Semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan. Semangat takkan pudar. Di dalam hati terpendam semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan. Semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah,
Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti, tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti, tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri.